selamat malam sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa kembali bersama saya, Pendeta Yuliana Wilhelmina Nenohai, dalam program Night Call GPIB hari ini Jumat 9 Januari 2026. Mengawali perenungan kita di malam hari ini, mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih untuk perjumpaan yang Engkau izinkan melalui program Night Call GPIB saat ini. Kini kami bersama akan merenungkan firman-Mu, urapilah dengan Roh Kudus-Mu, agar kiranya pemberitaan ini berkenan kepada Engkau, dan kami yang menjadi pendengar yang setia, juga boleh hidup menjadi pelaku yang setia. Bersabdalah ya Tuhan, dalam nama Yesus kami memohon, amin. Bacaan kita dalam Night Call malam hari ini terambil dari surat Paulus yang pertama kepada jemaat Tesalonika, pasal yang kelima, ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Bacaan Alkitab menyatakan demikian. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara. Tegurlah mereka yang tidak mau bekerja, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas yang jahat dengan yang jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik, kamu terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus, haleluya. Sahabat GPIB terkasih, karena masih dalam nuansa tahun baru, saya mengucapkan selamat tahun baru 2026 bagi kita sekalian. Dan kalau lihat di sini dekorasi kami bahkan belum dibongkar ya, karena masih dalam nuansa yang begitu ceria, meriah dan juga penuh semangat di dalam perayaan Natal dan juga Tahun Baru 2026. Sahabat GBIB terkasih, Tahun Baru biasanya identik dengan semangat baru, seolah kehidupan yang baru, resolusi-resolusi tahun baru, karena orang sering memandang tahun baru sebagai sebuah gerbang yang baru masuk kepada ruang hidup yang baru, yang memberikan pengharapan-pengharapan, pun juga mengharapkan perbaikan dari tahun yang lama bisa dimunculkan di tahun yang baru. Nah, sahabat GPIB, berbicara tentang kehidupan yang baru, maka ini juga dialami oleh jemaat Tesalonika yang dilayani oleh Rasul Paulus dan juga rekan-rekannya pada masa itu. Jadi orang-orang Tesalonika ini hidup di dalam keagamaan yang begitu majemuk. Mereka menyembah kaisar, mereka hidup dikeliling oleh penyembahan terhadap dewa-dewi Yunani, pun juga di dalam ajaran Yahudi. Karena Tesalonika merupakan kota yang cukup besar, maka pada masa itu banyak juga orang yang hidup dengan latar belakang budaya hadir di Tesalonika. Sehingga Tesalonika menghadirkan latar sosial yang begitu majemuk dan juga penuh dengan berbagai kompromi karena hidup di dalam keragaman sosial pada masa itu. Datanglah ajaran Kristen oleh Rasul Paulus dan rekan-rekannya yang kemudian membawa warna hidup baru yang harus diupayakan oleh orang-orang Kristen pada saat itu. Bagaimana jemaat Tesalonika yang mengawali kehidupan dalam Kristus kemudian mulai meninggalkan penyembahan berhala dan masuk dalam pola-pola kehidupan Kristen yang identik dengan kasih, kehidupan persekutuan, kehidupan yang dibangun bersama-sama, memperhatikan satu dengan yang lain, pun juga masuk dalam pemahaman-pemahaman yang baru tentang kehidupan yang akan datang, tentang keselamatan Kristus, atau biasa juga kita sebut dengan istilah eskatologis. Dalam pergumulan dan perjuangan pelayanan pada masa itu, pun juga kehidupan persekutuan yang juga berada di dalam konflik-konflik yang muncul dengan orang-orang yang kontra terhadap ajaran Kristen pada masa itu, maka surat Rasul Paulus dilayankan kepada jemaat untuk menguatkan jemaat, mengapresiasi jemaat, pun juga memberikan tuntunan, nasihat kepada jemaat bagaimana membangun pola hidup atau menjalani kehidupan baru yang mereka alami atau mereka putuskan untuk jalankan di dalam iman kepada Kristus. Sahabat GPIB yang terkasih, pada bagian kita ialah pasal terakhir dalam surat 1 Tesalonika yang memberikan nasihat-nasihat praktis kepada umat. Bagian yang pertama, Rasul Paulus mengajak mereka untuk
mengupayakan kehidupan damai yang aktif. Bagaimana dia katakan? Dia bilang, tegurlah mereka yang tidak mau bekerja. Artinya ketika ada yang hidup di dalam kesalahan baik, pemahaman akan pekerjaan-pekerjaan baik yang harus dikerjakan, ataupun juga yang hidup di dalam pemahaman yang salah akan dogma karena hanya menanti keselamatan atau hari Tuhan yang akan datang sehingga tidak mau mengupayakan kehidupan yang lebih produktif, ataupun juga mengganggu ketertiban kehidupan sosial pada saat itu, maka Rasul Paulus mengatakan untuk tegurlah mereka. Maka pada bagian ini kita melihat bahwa kehidupan bersama, mengerjakan kehidupan bersama atau kehidupan damai bukan saja berada di dalam situasi yang diam, menyimpan, menerima, dan identik dengan tenang, tidak terjadi konflik, tidak terjadi percakapan yang mungkin panas, tetapi dia berbicara tentang tindakan untuk menegur. Menegur berarti berani menyatakan ketika salah, berani memberikan nasihat, berani mengungkapkan kebenaran ketika ada pihak lain yang keliru di dalam tindakannya. Menegur tentu akan menimbulkan percakapan yang lebih panjang, ataupun juga bisa menimbulkan perdebatan besar ataupun perdebatan kecil. Tetapi ketika ada yang mengganggu ketertiban, ketika ada yang tidak melakukan pekerjaan yang benar, tidak melakukan tindakan atau mengusahakan hidup yang seharusnya dikerjakan, maka Rasul Paulus bilang, tegurlah mereka. Agar apa? Agar mereka kembali kepada track yang benar, agar mereka kembali kepada pola hidup yang seharusnya dikerjakan sebagai orang Kristen. Yang kedua ialah tentang hidup bersama atau memperhatikan yang lain. Hibur mereka yang tawar hati, bela mereka yang lemah. Ini mengingatkan bahwa kehidupan Kristen adalah kehidupan yang dijalani bersama-sama. Kekristenan tidak pernah berbicara tentang diri saya sendiri, kedamaian saya sendiri, kehebatan, kenyamanan saya sendiri, tetapi selalu berbicara tentang persekutuan, tentang bela rasa dan kepedulian terhadap pihak yang lain, tentang melihat hati orang lain, tentang melihat penderitaan orang lain, tentang melihat kelemahan orang lain, melihat ketidakadilan orang lain, melihat pergumulan orang lain menjadi bagian dari panggilan pekerjaan saya, ataupun juga panggilan kehidupan saya. Dan bagian yang ketiga ialah tentang bagaimana menghadapi konflik di dalam kehidupan bersama. Sabarlah terhadap semua orang. Perhatikan supaya jangan membalas yang jahat dengan yang jahat. Usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Artinya sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam menghadapi permasalahan, dalam menghadapi komunikasi yang mungkin tidak berjalan mulus dengan sesama, maka umat diingatkan untuk membangun sebuah tujuan yang baik, mengerjakan segala sesuatu dengan baik. Pada poin pertama tadi, teguran tetap berjalan, tapi berjalan dalam kesabaran, berjalan di dalam mengusahakan sebuah perbuatan ataupun kegiatan yang baik, pun juga mengusahakan agar tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Jadi baik teguran, baik kehadiran bagi orang lain, semua didasarkan untuk kehidupan bersama yang lebih baik, pun juga lebih produktif, karena secara komunal setiap orang harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Sahabat GPIB yang dikasih Tuhan, dan perenungan ini kemudian mengingatkan kita bagian yang pertama. Usahakanlah kehidupan yang damai dalam komunikasi ataupun kehidupan sosial kita. Namun ingat bahwa itu bukan berarti kita mendiamkan hal yang salah. Dalam kehidupan rumah tangga suami ataupun istri, terkadang istri harus mengatakan ketidaksetujuan ataupun juga menegur keputusan suami, ataupun sebaliknya ketika ternyata keputusan, tindakan, dan cara pikir itu bukan sesuatu yang membawa damai, sesuatu yang hanya mengikuti emosi sesaat dan juga hanya mengikuti suara ego di dalam diri. Pun juga dalam hubungan pekerjaan atau anak kepada orang tua, teman sekolah kita, rekan pergaulan kita, dan juga seterusnya, maka kita diajak untuk tidak saja hanya mengikut, hanya mengiyakan, hanya supaya kita diterima atau semua terlihat tenang, tanda petik damai, karena tidak terjadi konflik. Tetapi ketika ada yang melakukan kesalahan, ketika ada yang cara pikirnya salah, ketika tidak melakukan pekerjaan, tidak mengusahakan kehidupan dengan baik dan juga dengan benar, secara khusus dalam
Terang firman Tuhan, maka jadilah orang yang berani untuk menyuarakan yang benar, berani untuk memberikan teguran, berani untuk menyatakan bahwa hal itu adalah salah. Dan yang kedua ialah dalam kehidupan kita kiranya resolusi pun juga pengejaran untuk kehidupan kita tidak saja berpusat untuk diri kita, untuk target diri kita, untuk perkembangan diri kita, tetapi mungkin di tahun baru ini kita juga bisa membangun kehidupan yang kita prospekkan untuk kebaikan orang lain, untuk kenyamanan orang lain, untuk menguatkan orang lain, untuk damai sejahtera bersama dengan orang lain, untuk hadir dan membantu pergumulan orang lain. Sehingga target hidup kita tidak saja sekedar apa yang bisa saya capai untuk diri saya atau mungkin untuk keluarga saya di tahun ini, tetapi juga apa yang bisa saya lakukan agar saya menjadi lebih berguna, lebih sungguh nyata hadir bagi orang lain di tahun ini ataupun juga dalam rencana-rencana kehidupan saya. Dan yang ketiga, umat yang dikasihi Tuhan, ketika kita berhadapan dengan berbagai konflik maupun juga permasalahan, maka ingatkan diri kita agar apa yang kita kerjakan semua berlatar kepada motivasi yang baik, kepada tindakan yang baik, kepada hati yang sungguh mengasihi, dengan penuh kesabaran hendak menyatakan yang baik, bahkan di dalam hal-hal yang mungkin tidak baik yang tidak kita terima. Dan pada saat yang sama, dengan kekuatan itu kita juga pakai untuk menyatakan yang benar dan juga membela orang lain yang mungkin dalam kehidupan pekerjaan, pelayanan, kehidupan sosial menerima ketidaknyamanan, menerima penindasan, menerima ketidakadilan dari pihak-pihak yang lain. Sehingga kiranya kehidupan kita tidak saja menjadi berkat dan baru bagi kita sendiri, kita nikmati itu bagi kita, tapi orang lain juga menikmati kehidupan yang lebih baik dalam kehadiran kita. Sahabat GPM yang terkasih, demikian perenungan kita. Kiranya Tuhan menolong kita agar di malam hari ini kita tidur dengan berkat Tuhan, kita bangun dengan semangat yang baru menjalani hari esok, dan kita boleh menjalani di dalam kehidupan yang semakin menjadi berkat. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang maha baik, yang kami sembah lihat anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu yang telah menyapa kami. Ajarlah kami untuk mengusahakan kedamaian dalam kehidupan kami, walaupun terkadang Tuhan kami cukup merasa berat untuk mengungkapkan hal-hal yang salah, baik dari diri kami ataupun kepada orang lain. Karena kami takut akan konflik, kami takut ditolak, kami takut untuk tidak disukai. Namun ingatkan kami untuk berpegang kepada prinsip kebenaran firman Tuhan, dan pada saat yang sama ajarkan kami untuk bisa mengajak orang lain dengan hidup dengan lebih baik. Kami berani untuk memberikan teguran kepada hal-hal yang keliru, namun pada saat yang sama biarlah motivasi itu kami landaskan dengan kasih, kami sampaikan dengan kesabaran untuk kebaikan bersama. Dan ajarlah kami untuk tidak menikmati berkat Tuhan dan juga progres kehidupan hanya untuk diri kami, namun itu sungguh-sungguh menjadi berkat bagi orang lain. Kami menghadirkan diri kami juga untuk memulihkan kehidupan dan keadaan orang lain. Dan Tuhan, pada saat yang sama malam hari ini kami mohon Tuhan tolong kami dalam pergumulan kami, dalam lelahnya pekerjaan kami, ataupun kami yang sementara bekerja dalam tugas malam. Tuhan tolong kami agar kami senantiasa diperbaharui iman dan juga semangat juang kami untuk melakukan firman-Mu ketika kami berjumpa dengan setiap sapaan-sapaan sabda Kristus. Tuhan juga kiranya memberkati keluarga kami, pribadi kami, dalam kesehatan, keuangan, komunikasi rumah tangga kami, orang tua kami yang tinggal bersama dengan keluarga, kami yang terpisah jauh karena pekerjaan kami yang bergumul karena sakit kami yang tidur dalam keresahan. Tuhan tolong temani kami, dan biarlah besok pagi kami bangun menikmati hari yang baru dengan pengharapan yang sungguh-sungguh semakin kuat di dalam iman kami kepada Engkau. Berkatilah gereja kami, berkatilah lingkungan kami, berkatilah tim morning call dan night call GPIB, berkatilah pelayanan kami, persekutuan kami, dan biarlah kehidupan kami sungguh semakin berkenan kepadamu. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Demikian program night call kita di malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.